warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKM PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Animah Maesaroh SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Pasundan, Bandung. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menerapkan model pembelajaran Project Based Learning di kelas 5 sekolah dasar pada tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, muatan pelajaran bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat semua? Baik. Apa kabar anak hebat semua? Baik. Semoga kita semua selalu sehat, sentosa, bahagia dan ceria selamanya. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semuanya hadir hari ini? Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir. Jadi bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum belajar, seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa hari ini, Nak? Ojan. Fauzan, silakan Ojan. Siap. Doa mati mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kali ini kita mulai, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Berkibarlah Benderaku. Silakan semuanya berdiri. Bu Ani perhatikan semuanya sudah semangat untuk belajar. Ada yang masih ingat apa yang sudah kita pelajari hari kemarin? Masih ingat? Belajar tentang apa, Jihan? Ekosistem. Kemarin kita sudah belajar tentang ekosistem. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah Angkat tangannya. Iya, Syafiq. Ekosistem adalah hubungan antara komponen biotik dan abiotik dalam sebuah lingkungan. Apakah betul pendapat Syafiq? Betul. Ada yang punya pendapat lain? Apa itu ekosistem? Iya. Interaksi antara lingkungan dan makhluk hidup lainnya. Betul. Pendapat Farel juga benar. Ada interaksi antara makhluk hidup terhadap lingkungannya. Dalam sebuah ekosistem terdapat beberapa komponen. Ada komponen biotik. Betul. Apa saja yang termasuk komponen biotik? Tuh. Sepertinya ada yang lupa. Apa yang termasuk komponen biotik?
Betul, hewan dan tumbuhan. Nah, tumbuhan, hewan adalah salah satu komponen biotik yang ada di dalam sebuah ekosistem. Kita sebagai manusia juga bisa berinteraksi dengan lingkungan, juga dengan hewan dan tumbuhan. Siapa yang di rumahnya punya hewan peliharaan? Ya, Vino, punya hewan peliharaan apa? Burung. Burung. Ada yang lain? Geis punya hewan peliharaan apa? Geis punya kucing. Apa makanan hewan peliharaan kamu, Vira? Whiskas. Whiskas itu terbuat dari apa? Dari daging dan ikan. Berarti kita tahu bahwa kucing itu adalah hewan pemakan daging. Lalu ada tadi yang jawab burung. Vino, kamu kasih makanan burung kamu apa? Oh, Vino memberi makan burungnya biji-bijian. Apakah kita bisa memberikan hewan peliharaan Vira dengan biji-bijian? Tidak, karena setiap hewan memiliki jenis makanan yang berbeda. Ketika kamu ingin merawat hewan peliharaan, kamu harus tahu cara merawat hewannya, apa jenis makanannya, dan lain sebagainya. Supaya kamu tahu tentang hewan peliharaan kamu itu bagaimana cara kamu mengetahuinya. Bisa dilihat ke media sosial atau yang lain. Betul, bisa lihat dari media sosial, juga bisa dari bacaan. Nah, hari ini kalian akan belajar mengenai dua materi, yaitu mengidentifikasi informasi penting dari sebuah teks non-fiksi, yaitu tentang hewan berdasarkan makanannya. Kemudian kalian akan belajar mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Setelah pembelajaran hari ini, Bu Guru berharap kamu akan mampu mengidentifikasi informasi penting pada bacaan dengan benar. Kemudian, kamu akan bisa membuat maket taman satwa sederhana berdasarkan penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Siap? Kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Yang pertama, kamu akan mengidentifikasi informasi penting yang ada pada teks non-fiksi. Kamu akan membaca sebuah teks tentang penggolongan hewan dan kamu akan menunjukkan informasi penting pada bacaan tersebut. Kemudian berikutnya, kamu akan membuat bagan tentang ciri-ciri hewan berdasarkan jenis makanannya, berdasarkan bacaan tadi. Kemudian yang ketiga, kamu akan melakukan permainan maze chess tentang pengelompokan hewan. Di bawah handphonenya? Bagus. Dan yang terakhir, kalian akan membuat maket pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Kira-kira dari 4 kegiatan ini, kegiatan mana nih yang ingin segera kalian laksanakan? Ya, ada yang pengen cepet-cepet main game. Namun sebelumnya, supaya kita lebih semangat untuk belajar, kita akan mempraktikkan gerak hewan sesuai dengan tema kan tentang hewan-hewan. Silakan berdiri. Daddy monkey, bananas. Daddy monkey, bananas.
Apa sih monkey itu? Monyet. Menurut kamu jenis makanan apa ya yang dimakan monyet? Pisang. Coba kita lihat. Nah, monyetnya makan pisang. Tapi apakah betul hanya makan pisang saja? Coba, tadi kamu bilang cuman pisang saja. Monyetnya makan apa? Ya, monyetnya memakan monyet lain. Berarti apakah betul monyet itu hanya makan buah pisang? Tidak. Ternyata monyet juga bisa makan daging. Berikutnya kita akan menemukan informasi penting pada sebuah bacaan. Kalian akan membaca sebuah teks bersama kelompok dan akan menentukan informasi penting yang ada pada teks tersebut dalam setiap paragraf. Sebelumnya Bu Ani mau bagi kelompoknya dulu ya. Ini kelompok 1, boleh pakai nama hewan. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti boleh didiskusikan nama kelompoknya apa. Ibu akan membagikan lembar kerja pada setiap kelompok. Namun, setiap anggota kelompok akan Bu Ani bagi juga teksnya. Jadi setiap anak dalam kelompok bisa membaca. Silakan kalian berbagi tugas. Ibu bagikan, silakan tulis kelompok dan anggota serta nama kelompoknya. Silahkan perhatikan dulu. Kalian baca teks non-fiksi yang berjudul penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Setelah membaca teks tersebut, langkah berikutnya ada di LKPD. Kalian akan berdiskusi menentukan ciri-ciri hewan berdasarkan jenis makanannya. Siap? Silakan bekerja secara aktif dalam kelompok sehingga pembelajarannya atau tugasnya bisa kalian selesaikan tepat waktu. Silakan dimulai. Kelas 5A. Kelompok mana yang akan mempresentasikan hasil diskusinya? Oke, silakan Syafiq dan kelompoknya ke depan. Nanti bergantian membacakan hasilnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Panda ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang mencari informasi penting dari teks non-fiksi. Yang pertama adalah ciri-ciri hewan herbivora. Hewan herbivora yang memakan tumbuhan, mempunyai gigi seri dan gigi geraham. Sekarang hewan karnivora. Hewan karnivora adalah kelompok hewan yang memakan daging, mempunyai gigi taring untuk mengoyak makanan, mempunyai gigi seri untuk memotong makanan, mempunyai gigi geraham untuk mengunyah makanan. Sekarang penggolongan makanan omnivora.
Hewan omnivora adalah makanannya berasal dari tumbuhan dan hewan lain, mempunyai gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk good job. Silakan duduk kelompok Syafiq. Terima kasih ya. Apakah ada kelompok lain yang mau menambahkan? Saya, Bu. Ada. Baik, kelompok Jihan. Jihan berdiri saja, Jihan saja. Apa yang berbeda dengan kelompok Syafiq? Yang berbeda dengan kelompok Syafiq di ciri-ciri karnivora. Dia, kelompok Syafiq, kelompok panda, mempunyai gigi geraham. Tetapi pas di pembacaan non-fiksi tidak, ciri-ciri hewan karnivora tidak mempunyai gigi geraham. Terima kasih. Wah, tepuk tangan untuk Jihan. Syafiq, coba dicek kembali teksnya. Karnivora itu pemakan daging. Apakah mempunyai gigi geraham atau tidak? Coba dibaca lagi. Ada kelompok lain yang mau menyebutkan contoh hewannya? Baik, Adam. Herbivora contohnya apa, Adam? Sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. Betul. Kemudian hewan karnivora. Baik, guys. Apa contohnya? Harimau, singa, macan. Apakah betul pendapat guys? Betul, harimau, singa, dan macan. Ketiga hewan tersebut memiliki gigi taring yang sangat panjang dan sangat kuat karena berfungsi untuk mengoyak makanan. Terakhir, contoh hewan omnivora. Siapa yang mau memberikan contohnya? Pak Uji, apa contohnya, Ji? Orangutan, monyet, dan gorila. Betul, tepuk tangan untuk kalian semua. Bu Ani, lihat kalian sudah tahu tentang ciri-ciri hewan berdasarkan jenis makanannya dilihat dari struktur gigi yang dimiliki oleh hewan tersebut. Apakah siap untuk melaksanakan permainan maze chess? Di bawah handphonenya. Coba kamu lihat di bagian belakang LKPD, di situ ada scan barcode. Kamu bisa masuk ke permainan itu melalui barcode tersebut. Are you ready? Ready. 1, 2, mulai. Bagaimana permainannya, seru atau tidak? Seru. Kalian boleh memainkannya lagi nanti setelah pembelajaran selesai ya. Karena sekarang kalian akan bekerja dalam kelompok untuk membuat kebun binatang sederhana. Sudah siap? Apakah alat-alat yang sudah Bu Ani tugaskan dibawa? Tapi sebelumnya, kamu harus merancang dulu langkah-langkah pembuatannya. Silakan kamu tulis nama proyek,
tujuan, alat, dan bahan, serta langkah-langkah pembuatannya. Silakan ditulis dulu. Proyek pembuatan ini harus selesai dalam waktu 20 menit. Dimulai dari sekarang. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami yaitu kelompok Garuda akan mempresentasikan hasil kerjasama kami yaitu membuat kebun binatang mini. Nama proyeknya adalah membuat maket kebun binatang mini. Tujuannya untuk mengetahui jenis hewan dan berdasarkan golongan makanannya. Alat dan bahan yang tadi kita sudah siapkan adalah gunting, gambar hewan, styrofoam, lem, selotip, origami, dan juga spidol. Langkah-langkah pembuatan yang kami sudah siapkan adalah gunting gambar hewan, menyusun tata letak, hias, dan rapihkan, dan bisa juga ditambah detail seperti tulisan-tulisan kecil dan pohon-pohon dan lain-lain. Nah, di sini ada 3 golongan makanan hewan, yaitu karnivora, herbivora, dan juga omnivora. Karnivora adalah hewan pemakan daging. Seperti di sini ada harimau, macan, komodo, elang, kucing, dan lain-lain. Karya dari kelompok Jihan sudah bagus atau belum? Kurang semangat, sudah bagus atau belum? Ya, tepuk tangan dong untuk kelompok Jihan. Silakan duduk Jihan. Dari ketiga kegiatan tadi, kegiatan mana sih yang paling menyenangkan menurut kamu? Membuat maket, ada juga yang berpendapat bermain game. Nanti kita akan melaksanakan game tersebut lagi ya, dengan games-games yang baru, tenang saja. Apa sih yang sudah kita pelajari dari pelajaran kita hari ini? Mempelajari ekosistem dan mengenal golongan hewan berdasarkan makanan. Betul, kita sudah belajar penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada 3 pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. 1, herbivora. Herbivora adalah hewan pemakan contohnya betul ya. Yang kedua, contohnya betul. Yang ketiga, apa itu omnivora? Apa contoh hewan yang termasuk omnivora? Betul, pintar sekali. Jika kalian ingin mengetahui
hewan tersebut termasuk golongan jenis hewan apa? Kalian salah satunya dengan cara melihat struktur giginya. Kalau hewan herbivora memiliki gigi geraham, tidak memiliki gigi taring. Kalau karnivora memiliki gigi taring yang sangat tajam. Kalau omnivora memiliki geraham, taring, dan gigi seri. Seperti kita juga manusia mempunyai gigi geraham, gigi taring, dan gigi seri, sehingga kita bisa memakan daging, juga bisa makan sayur dan buah. Lalu, apakah ada yang mau ditanyakan dari pembelajaran kali ini? Tidak ada, berarti sudah bisa? Bu Ani cek. Kalian sebutkan penggolongannya, Bu Ani sebutkan nama hewannya, siap? Sapi. Herbivora. Serigala. Gorila. Omnivora. Betul. Kijang, rusa. Kucing. Karnivora. Monyet. Omnivora. Wah, hebat. Tepuk tangan untuk kelas 5A. Kalian sudah bisa menjawab dengan benar. Itu artinya kalian sudah memahami materi pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, selain hewan peliharaan, tadi juga Bu Ani sudah jelaskan bahwa hewan-hewan juga tinggal di habitatnya. Di mana kalau hewan-hewan itu tinggal? Di hutan. Di hutan, hewan-hewan juga membutuhkan makanan. Mereka memiliki jenis makanan tertentu. Jadi, kalau kamu sudah tahu hewan-hewan di hutan atau di habitatnya itu memerlukan makanan, apa yang bisa kita lakukan sebagai manusia? Betul, menjaga dan melestarikan ekosistem alam di sekitar kita dengan cara dengan cara apa, Jihan? Mereboisasi. Kemudian tidak melakukan apa ya? Penebangan pohon secara. Pada pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang rantai makanan. Hewan membutuhkan makan sehingga beberapa jenis hewan memakan hewan yang lain dalam suatu ekosistem. Itulah yang disebut rantai makanan dan akan kita pelajari pada pembelajaran berikutnya. Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang pimpin doa? Silakan Ojan dipimpin doanya. Siap. Dalam hati mulai. Doa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
itu bikin aku lebih paham dan mengerti. Pembelajaran hari ini udah bagus, terus membuat saya senang. Cara pengajaran Bu Ani baik dan mudah dipahami. Yang paling bikin aku senang itu bermain game dengan teman-teman yang lain, itu paling